wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat karunia-Nya serta meringankan langkah kita dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana sebelumnya dilaksanakan sholat fajar atau sholat qabliyah, di mana fadilahnya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembacaan tanya jawab agama, memasuki hal yaitu tasawuf merupakan puncaknya iman. Pertanyaan dari Muhammad Suhrawardi dari Banjarmasin bertanya, benarkah ilmu tasawuf itu puncaknya beriman kepada Allah? Jawabannya adalah, dalam Al-Quran maupun hadis tidak kita dapati adanya keterangan bahwa ajaran tasawuf merupakan puncak dalam beriman kepada Allah. Hal ini dapat dipahami bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara seseorang untuk dapat mencapai hubungan yang mesra dengan Allah. Cara yang dilaluinya dengan melalui jenjang takhali, yakni mengosongkan diri dari segala sifat-sifat yang tercela, kemudian diikuti dengan tahali, yakni mengisi kembali dengan sifat-sifat terpuji, dan sesudah itu barulah akan mencapai pada tajalli, yakni merasakan kenyataan Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu itu merupakan upaya olah kerohanian. Sedangkan iman dari segi pemahaman yang luas meliputi bukan saja oleh kerohanian, tetapi juga pelaksanaan dalam pengalaman. Dalam hal ini dapat kita lihat pada surat Al-Anfal ayat 2, surat As-Sajadah ayat 15 sampai dengan 18, surat At-Taubah ayat 71, surat Al-Hujarat ayat 15, surat An-Nur ayat 62, surat An-Nisa ayat 64, dan masih banyak lagi. Yang kalau kita simpulkan bahwa hakikat iman bukanlah dalam hati yang terwujud dalam amalan kerohanian saja, tetapi juga menyangkut ekspresi amalan lahiriah, hasil kerohanian yang sempurna. Hal ini pun didukung oleh banyak hadis Nabi, antara lain hadis riwayat Bukhari dari Anas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidaklah termasuk orang mukmin di antaramu sehingga keadaanku lebih disukainya melebihi kesukaannya kepada bapaknya dan anak dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dari Anas. Kemudian hadis riwayat dari Ad-Dailami dari Anas, laisal imanu bitamanni walakin ma qari fil qalbi wa sadaqahu amal. Bukankah iman itu dengan cita-cita saja, tetapi iman itu keyakinan yang teguh dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Hadis riwayat Dailami dari Anas. Kemudian hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, laisal mu'minu bit-ta'a walal fahis. Bukanlah orang mukmin orang yang suka mencela, dan bukan orang mukmin orang yang suka melaknat, dan bukan orang mukmin orang yang mulutnya suka berkata kotor. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Mas'ud. Masih banyak lagi hadis yang menunjukkan bahwa iman bukan saja menyangkut rohaniyah, tetapi juga menyangkut perbuatan jasmaniyah yang memerlukan kekuatan fisik. Sabda Nabi riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah di bawah ini menunjukkan bahwa orang mukmin yang kuat baik fisik maupun kerohaniannya lebih baik dan dicintai Allah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jadi, sukar membenarkan bahwa ajaran tasawuf merupakan puncak iman. Kita dapat memahami kalau tasawuf yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah dan masih terkait dengan akhlakul karimah dan itikat yang benar itu baik. Tetapi yang mana yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu pengamatan yang seksama. Sebaiknya kita amalkan saja apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad dengan
la ifrat wa la tafrit, artinya tidak kurang dan tidak ditambah-tambahkan. Akan lebih terjamin iman dan amal kita, seperti pengalaman ayat 63 sampai 77 surat Al-Furqan, juga pengamalan ayat 1 sampai 9 surat Al-Mu'minun, serta amalan-amalan lain yang diajarkan dalam hadis sahih yang cukup banyak. Itu tentu akan menjamin akidah, ibadah dan amal soleh kita. Lain halnya kalau kita harus mengikuti ajaran tasawuf yang macam-macam alirannya, yang tidak kita ketahui yang mana amalannya sesuai dengan maksud Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu alam. Seperti kita ketahui bahwa dalam tasawuf ada aliran tarikah antara lain. Yang pertama Qadiriyah, tarikah yang memuliakan Abdul Qadir Al-Jailani, wafat tahun 116 Masehi. Rif'aiyah, aliran ini didirikan oleh Muhammad Ar-Rifai, wafat tahun 1183 Masehi. Saziliyah, aliran ini didirikan oleh Abdul Hasan Ali As-Sazili, wafat tahun 1256 Masehi. Naqsabandiyah, aliran ini didirikan oleh Muhammad An-Nasakbandi, wafat tahun 1388 Masehi. Syatariyah, aliran ini didirikan oleh Abdullah As-Syatari, wafat tahun 1417 Masehi. Tijaniyah, aliran ini didirikan oleh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, wafat tahun 1815 Masehi. Sanusiyah, aliran ini didirikan oleh Muhammad Ali As-Sanusi, wafat tahun 1857 Masehi. Muhammadiyah tak mendasar pengamalan agama sebagaimana pengamalan aliran-aliran di atas, tetapi Muhammadiyah mengajak untuk beramal agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah, dengan menggunakan fikiran sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu. Untuk itu kita selalu mengkaji dan mengkaji ulang terhadap pemahaman dan pengamalan amal kita, agama kita. Semoga amalan kita makin sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan tanya jawab agama mengenai tasawuf merupakan puncaknya iman. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan serta keimanan kita. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.